Di episode kali ini kita akan membahas salah satu program Kampus Merdeka, yakni Indonesian International Student Mobility Awards 2022 atau yang biasa dikenal dengan IISMA. IISMA ini adalah salah satu program dari 8 program unggulan Kampus Merdeka yang bertujuan untuk memberikan hak dan kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan pengembangan diri di luar kampusnya pada perguruan tinggi terbaik di luar negeri. Nah, program IISMA ini membuka kesempatan bagi mahasiswa yang dapat mengambil mata kuliah atau kegiatan di luar prodi yang dapat disedarakan dengan 20 SKS. Dengan kompetensi prodinya, melalui mata kuliah dan aktivitas pengembangan diri yang diminati dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku di perguruan tinggi mitra di luar negeri. Teman-teman mahasiswa di rumah pasti penasaran bagaimana sih kiat-kiat agar dapat lolos IISMA Kampus Merdeka, serta apa saja yang harus dipersiapkan. Untuk menjawab pertanyaan itu, kami hadir untuk membantu menemukan jawabannya pada program Bincang-Bincang Mahasiswa. Halo teman-teman mahasiswa, nah pada tahun 2022, terdapat 3 orang mahasiswa Universitas Lampung yang berhasil lolos dalam program IISMA 2022. Di kesempatan kali ini, di episode kali ini kita bakal ngobrol dan berbagi pengalaman bersama dengan salah satu dari mereka. Ia adalah Vladimir Augustian Simbolon, mahasiswa Hubungan Internasional FISIP Universitas Lampung Angkatan 2019. Tentunya bersama dengan saya, Rani Sandora di program Bincang-Bincang Mahasiswa. Halo Vladimir. Halo Rani. Oke, biasanya biar lebih akrab, biasanya disapa siapa nih? Vladimir Augustian Simbolon. Kalau di kampus sih biasanya dipanggil Vladimir aja. Oh, Vladimir aja ya. Gimana nih kabarnya? Baik. Kamu Rani gimana? Alhamdulillah baik. Nah, untuk kesibukannya sekarang Vladimir lagi sibuk apa nih? Sekarang sih lagi sibuk ngurusin dokumen untuk IISMA-nya, untuk persiapkan keberangkatannya sih. Masih seputar program IISMA ya berarti. Nah, kalau boleh tahu nih, sebenarnya penasaran juga sih, gimana sih perasaan Vladimir setelah dinyatakan lolos IISMA 2022? Pertama jelas kaget sih sebenarnya. Gak bisa berkata-kata waktu itu, buka laptop beneran kaget. Terus kayak histeris juga, langsung nyampein ke orang tua, dan yang jelas sih bangga dan seneng sih karena hasil kerja kerasnya terbayar. Iya, gitu. Pak. Puas gitulah Puas, ya. iya benar. Terdapat kepuasan sendiri. Nah, kalau perasaan seneng, kaget, campur aduk tuh. Nah, boleh nggak sih dijelasin dulu nih sama pemirsa di rumah? Karena pasti pada penasaran nih, IISMA itu sebenarnya apa sih? Dan teknisnya seperti apa? Jadi IISMA itu singkatnya program beasiswa yang memobilisasi mahasiswa untuk belajar 1 semester di perguruan tinggi asing yang mereka pilih, gitu. Jadi bukan program pertukaran pelajar. Soalnya kalau pertukaran pelajar kan berarti kita ngirim ke sana dan mereka ngirim ke sini. Ini cuma satu arah gitu, kita yang ngirim ke sana. Nah, abis itu teknisnya mungkin kita ngambil 4 mata kuliah di sana yang disediakan oleh masing-masing host university-nya. Kita ngambil 4 aja, mungkin dari 8 atau 12 yang biasanya disediakan gitu. Terus nanti di universitas kita di dalam negeri itu nanti direkognisi, bukan dikonversi. Jadi mereka harus mengakui mata kuliah yang kita ambil sebagai 20 SKS, setaranya 20 SKS. Karena IISMA juga nggak mau mahasiswanya ketinggalan gitu. Jadi bukan konversi ya? Bukan konversi, direkognisi. Iya, gitu. direkognisi. Nah, tadi kan Vladimir sempat menyinggung kalau memilih universitas. Berarti ada yang dipilih dong. Iya, betul. Nah, kalau Vladimir sendiri dipilih universitas mana tuh terimanya? Kalau aku pilihan pertamanya di University of Pisa di Itali, lalu yang kedua di Palachi University Olomouc di Ceko, dan kebetulan lolosnya di University of Pisa di pilihan pertama di Itali. Di benar-benar yang Vladimir pengen gitu ya. Alhamdulillah. Nah, kalau untuk IISMA nih ya, kenapa dari sekian banyak universitas yang ada, Vladimir memilih universitas tersebut? Oke, jadi kenapa milih Universitas Pisa ya? Banyak bener sih pertimbangannya. Pertama mungkin karena pengen eksplor Eropa sih sebenarnya. Karena kan Italia salah satu negara yang masuk Schengen countries, jadi visanya itu bisa untuk ke banyak negara gitu. Jadi kalau kita masuk ke Schengen, kita bisa enak mobilitas ke negara-negara Schengen juga. Habis itu juga karena mata kuliahnya, ada mata kuliah yang bener-bener aku tertarik banget di situ, terkait dengan keamanan gitu.
walaupun memang tahun ini sebenarnya nggak ditawarin lagi, tapi tahun kemarin ada, dan aku mikir oh berarti universitasnya itu capable gitu untuk ngajarin atau ngasih ilmu terkait keamanan. Jadi aku tertarik sama mata kuliah sama negaranya juga. Jadi tertarik karena mata kuliah Iya, dan memang negaranya pengen di Iya, Eropa bener gitu ya. banget. Oke. Kalau persiapan apa aja sih yang sudah Vladimir persiapkan, atau sebelumnya nih pasti ada persiapkan kan? Iya, Nah, bener. mempersiapkan apa aja tuh untuk mengikuti program itu? Kayak persiapkan esai, bahasa Inggris sama wawancara. Pertama mungkin bahasa Inggris dulu ya. Boleh deh. Oke, pertama bahasa Inggris aku mempersiapkan untuk ngambil tes bahasa Inggrisnya yang Duolingo English Test. Oh. Jadi kan dikasih pilihan TOEFL, IELTS atau Duolingo. Dan kebetulan memang karena Unila juga ngasih subsidi gitu untuk yang ngambil Duolingo. Ada. Subsidinya. Jadi kita untuk didorong untuk ngambil Duolingo. Jadi aku juga ngambil Duolingo gitu ya. Dan aku persiapkan itu mungkin sekitar paling lama sih 2 bulan gitu aku persiapin Duolingo itu. Jadi hampir tiap hari aku memang nyusun jadwal untuk nonton video Duolingo. Itu untuk Duolingonya aja selama 2 bulan? Iya, Duolingo Belum aja sama itu. yang lain? Belum. Jadi sebelum Wow. pendaftarannya buka aku udah persiapin buat Duolingonya. Gitu. Itu yang Duolingo yang. Terus untuk dokumen ya mungkin aku persiapin buat ngejar surat rekomendasi dari kampus. Juga nyiapin deklarasi kan ada deklarasi yang harus ditandatangani dari mahasiswa bermaterai, itu juga harus aku siapin gitu. Kalau untuk esainya sendiri malah nggak selama Duolingo, aku malah cuma nyiapin esai itu sekitar 2 minggu bahkan. Jadi 2 kan, minggu untuk iya. esai. Hebat ya teman-teman ya. Jadi pendaftarannya itu kan 1 bulan, 4 minggu lah ya. Itu hanya ya sekitar 2 minggu di akhir untuk esai. Tapi waktu 2 minggu itu aku betul-betul manfaatin buat refleksi diri, aku nyari tahu apa aja kelebihan kekurangan aku, apa yang aku pengen bawa gitu, apa yang pengen aku kontribusikan gitu bagi ISMA dan bagi negara gitu. Terus mungkin untuk wawancara bahkan lebih singkat lagi kalau wawancara. Berapa tuh? Itu sekitar 3 hari kayaknya. 3 hari iya, untuk soalnya wawancara. dari seleksi berkas itu cuman waktunya singkat banget, dan mereka tiba-tiba ngasih pengumuman kalau wawancara itu 3 hari setelahnya. Gitu. Jadi aku cuman ke YouTube, aku cari latihan-latihan mock interview, sama aku juga ngubungin temen aku. Jadi sehari semalam itu, malamnya aku latihan mock interview sama Jadi temen. benar-benar dipadet Bener-bener padet gitu ya. banget. Oh iya. Nah tadi kan Vladimir menyinggung sedikit tentang, bahkan banyak ya, tentang esai, persiapannya segala macam. Nah teman-teman di rumah nih pasti penasaran banget kalau dengar kata esai, karena kan setiap program itu pasti meminta kita untuk membuat esai. Nah ada tips nggak sih dari Vladimir sendiri, gimana sih esai yang baik? Oke, buat esai dulu ya. Boleh deh. Kalau esai itu kalau menurut aku harus ringkas dan unik. Ringkas dan unik. Gimana tuh? Ringkas itu maksudnya kita menjawab pertanyaan esai itu dengan sesuai dengan pertanyaannya gitu. Kalau kita misal ditanya sebutkan pencapaian akademik dan non akademik, berarti kita harus menyebutkan keduanya, akademik dan non akademik. Kita nggak boleh mengabaikan salah satunya atau nggak menyebutkan salah satunya, harus benar-benar. Dan ringkas, maksudnya karena di esai ISMA itu dimaksimalin 350 kata. 350. Iya, jadi kita harus bisa jawab pertanyaan itu dalam 350 kata dan harus bisa menjawab semuanya. Jadi nggak boleh berlebihan atau istilahnya too much information gitu lah ya. Yang nggak perlu, nggak usah dimasukin jangan terlalu gitu ya. yang sepele dimasukin. Terus yang unik ya. Unik itu kalau maksud aku adalah jangan terlalu normatif, jangan terlalu idealis juga. Maksudnya adalah kalau normatif itu terlalu sering ditemukan di mana-mana gitu, nggak signifikan. Pasaran Terlalu gitu ya. pasaran gitu, kayak misalnya ada pertanyaan, gimana cara kamu misalnya berkontribusi atau berinteraksi dengan komunitas lokal gitu. Terus kita cuma jawab ya kita akan mengadakan pameran seni atau pameran budaya, dan itu udah di mana-mana gitu. Awardis tahun lalu juga melakukan itu, dan akhirnya nggak spesifik, nggak unik lagi. Terus juga harus selain unik juga harus ringkas tadi menjawab pertanyaannya, dan juga nggak boleh terlalu idealis. Maksudnya kita boleh punya cita-cita yang tinggi, misalnya setelah saya ikut ISMA saya ingin membuka 1 juta sekolah di Indonesia. Itu kan terlalu idealis gitu. Jadi kita buat esai yang sebisa mungkin unik, ringkas, dan realistis dapat dicapai gitu. Benar-benar. Iya. Nah, jadi teman-teman mahasiswa udah dapatkan tipsnya gimana dari Vladimir, itu harus unik dan ringkas. Benar. Oke, Vladimir dan pemirsa di rumah, tadi kita udah dengar sama-sama nih tips untuk esai dari Vladimirnya langsung. Nah, sekarang yang gak kalah penasaran, teman-teman pasti penasaran banget nih tentang tips wawancaranya. Gimana tuh? Boleh Vladimir langsung dijelasin Jadi ke teman-teman. wawancara ini
mungkin bagian paling krusial ya dari semua seleksinya ya. Kalau aku sih ngasih tips, just be yourself. Jadi kan pewawancara itu pertanyaan-pertanyaan yang dikasih pewawancara itu benar-benar pure 100% dari esai kita. Yang kita udah tulis di esai itu nanti ditanyakan lagi gitu. Jadi kayak kita ngejelasin lebih detail aja. Kalau kita hanya pengen nge-impress interviewer atau bahkan berbohong gitu, itu bakal ketahuan gitu. Kelihatan. Jadi aku bener-bener saranin buat kalian yang pengen bener-bener interview itu harus jujur gitu sama interview. Jujur jadi diri kalian sendiri aja gitu. Ungkapin apa yang kalian pengen, ungkapin motivasi kalian, beberin di situ dan bener-bener beritahu kepada interviewer apa motivasi kalian yang terdalam. Sama mungkin secara teknis kalian harus banyak-banyak latihan tentunya, mungkin ngomong di cermin atau kayak kalau aku mungkin mock up interview dulu sama temen, minta bantuan temen untuk ya sekedar latihan interview. Latihan gitu ya. ya. Nonton video YouTube, kalau interview tips-tips interview. Dan yang jelas harus berdoa juga sebelum Berdoa interview. jangan lupa dan, tuh teman-teman. Iya, berdoa dan jangan lupa makan dan istirahat yang cukup. Soalnya Istirahat yang cukup nggak kalah penting juga dong. Badan ya harus kan? optimal, nanti bisa ambruk soalnya pas Betul. interview. Dan kalau bisa ditarik kesimpulan tuh just be yourself Yes, aja, that's benar. right. Oke, nah teman-teman kita udah bicara tips esai dan tips wawancara. Nah sekarang sebenarnya kita udah ngobrol panjang lebar tapi sampai lupa nih Vladimir Apa tentang tuh? persyaratan untuk ikut IISMA ini. Boleh dong langsung dikasih tahu ke teman-teman mahasiswa. Jadi persyaratannya itu pertama harus mahasiswa Tentunya di bawah ya tentunya ya di bawah Kemendikbud. Jadi kalau mahasiswa yang univnya itu bukan di bawah Kemendikbud nggak bisa, kayak di Kementerian Agama nggak bisa. Dan harus berada di semester 4 atau semester 6 pas buka pendaftaran. Vladimir semester berapa tuh waktu pembukaan? 6 ya. semester 6. Masih bisa. Masih bisa. Abis itu punya skor bahasa Inggris. Entah itu TOEFL, itu TOEFL minimal 78. 78. Ya, kalau IELTS minimal 6,0, kalau Duolingo itu minimal 100. Wow. Iya, minimal 100 dari 160 kalau maksimal. Ya. Terus IPK juga minimal dong. 3 dari 4. Habis itu belum pernah mengikuti program serupa. Jadi kalau kita udah pernah mobilitas ke luar negeri sebelumnya itu nggak boleh ikut lagi gitu. Nanti bisa ketahuan nanti didiskualifikasi. Terus juga nggak boleh sedang menerima beasiswa lain dari Kemendikbud juga. Gitu. Kalaupun dia misalnya anak bidik misi, kalau KIPKA gimana tuh? Itu bisa diberhentikan dulu sementara. Gitu. Jadi harus ngelapor juga gitu. Kalau nggak diberhentikan nggak boleh. Jadi KIPKA-nya diberhentiin baru bisa ikut program bener. ini. Kalau itu nggak boleh. Oh gitu. Terus nggak boleh ngikutin program Kampus Merdeka lebih dari 1 sebelumnya. Jadi kalau udah ikut 1, terus ikut lagi yang lain, nggak bisa ikut IISMA. Jadi maksimal 1. Bagi-bagi ya kesempatannya. Iya benar, kan mahasiswa banyak ya, jadi harus betul. bagi-bagi. Terakhir mungkin berkelakuan baik sih sama bersedia untuk mematuhi semua peraturan IISMA, sehat jasmani dan rohani itu syarat dasar. Oke, tadi kan kita udah bahas tentang persyaratannya nih Vladimir. Sekarang yang nggak kalah penasaran, teman-teman pasti kepo sama seleksinya. Tahapannya ada apa-apa aja sih? Jadi aku bakal bagi jadi 3 besar ya tahapan untuk besar. seleksinya ya. Pertama ada seleksi berkas, seleksi berkas. dokumen, yaitu ada tes kebinekaan. Yang terakhir ada tahap interview. Seleksi berkas itu kita diminta sama pihak IISMA untuk ngumpulin dokumen-dokumen yang mereka minta dalam bentuk PDF di laman mereka. Gitu. Itu ada surat rekomendasi dari kampus, ada transkrip yang harus ditranslate ke bahasa Inggris, ada surat sertifikat bahasa Inggris dan beberapa deklarasi yang harus kita tanda tangan di atas materai. Lalu kalau semua berkatnya sudah terkumpul di laman itu, nanti kita pasti akan lolos ke survei kebinekaan. Tes kebinekaan itu tahap kedua gitu. Oh, jadi kalau berkasnya sudah dilengkapi, kita otomatis lolos gitu? Ya, asal lengkap dan sesuai dengan yang diminta. Requirement IISMA, itu pasti kita lolos ke survei kebinekaan. Nah, survei kebinekaan ini ya cuma nanya-nanya misalnya pandangan kita terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, terus misalnya kalau ada permasalahan di kampus bagaimana, terus bagaimana berinteraksi dengan masyarakat dan sebagainya. Lalu abis survei kebinekaan itu gak berapa lama, 3 hari itu kalau nggak salah diumumkan untuk seleksi interview. Kebetulan aku dapat 3 hari setelah pengumuman seleksi berkas itu. Gitu. Kebetulan aku dapat, berarti ada nggak sama dong setiapnya? Iya. Jadi seleksi wawancara itu diadakan selama seminggu. Seminggu. Dari tanggal 22 sampai 29 kalau nggak salah itu. Dan aku kebetulan dapat yang hari ketiga gitu. Jadi ada yang di hari pertama? Ada. Jadi ada yang baru pengumuman di hari Sabtunya, hari Minggunya pagi dia langsung diwawancara gitu. Kalau aku kebetulan dapat hari Selasa. Masih alhamdulillah ya.
Dan wawancara itu full bahasa Inggris dan dalam waktu sekitar 30 menit. Kalau aku sekitar 29 menit waktu itu. Oke, tadi persyaratan udah, terus tahapan-tahapan udah. Nah sekarang kan ada banyak nih ya Vladimir, program-program kampus merdeka yang setahu kita kan ada banyak tuh. Nah kenapa sih kalau boleh tahu Vladimir memilih IISMA? Memang ada benefit apa aja nih yang dikasih sama IISMA? Jelas milih IISMA karena memang benefitnya yang paling banyak mungkin dari IISMA ya. Pertama yang jelas pengalaman berpendidikan di luar negeri. Yang paling mahal ya paling teman-teman. mahal, dapat ilmu, dapat transfer teknologi dan sebagainya dari perguruan tinggi di luar negeri yang mungkin mereka lebih capable dan lebih mendalami bidang ilmu tersebut gitu. Jadi menambah perspektif baru, sudut pandang baru, terutama bagi kita yang mungkin di Indonesia ilmu itu mungkin belum terlalu banyak dipelajari gitu. Yang kedua tentu nambah relasi, jelas benefit itu. Nggak cuman antar sesama award di IISMA, tapi yang jelas membangun komunitas global gitu dengan teman-teman mahasiswa internasional juga di sana. Bener-bener memperluas. Bener, memperluas. Dan itu aku yakin banget itu bakal membantu kita juga untuk memperlancar karir kita ke depannya dengan koneksi itu. Benar. Dan yang ketiga mungkin selain tadi ada perspektif baru, terus ada teman-teman baru, mungkin kita dapat pengalaman bagaimana kita hidup di luar negeri. Aku itu benar-benar bercita jadi diplomat gitu, pengen cita-cita jadi diplomat. Kita amin bersama pemirsa. Nah, jadi untuk jadi seorang diplomat kan harus punya pengalaman hidup di luar negeri minimal gitu. Jadi punya pengalaman hidup yang akhirnya kita nggak culture shock lagi gitu kalau sampai sana. Jadi itu jadi bekal yang sangat-sangat penting untuk bisa mempermulus karir kita ke depannya. Intinya udah nggak kaget gitu ya, udah biasa. Yang jelas banyak banget sih benefit-benefit lainnya, dan IISMA memang mengharapkan kalau benefit yang kita dapatkan itu bukan hanya untuk diri kita pribadi, tapi kalau bisa kita kontribusikan bagi masyarakat dan kalau bisa bagi dunia. Benar-benar. Ini benar-benar relasinya udah di internasional, nggak main-main lagi. Nah, dari banyaknya tahap yang udah Vladimir lewati untuk sejauh ini ya, karena belum berangkat ya? Iya, berangkatnya bulan berapa tuh? Bulan September. Bulan September. Nah, berangkat bulan September, tapi udah banyak tahap-tahap yang dilewati. Ada pesan nggak sih buat teman-teman mahasiswa di rumah yang berminat atau akan mengikuti IISMA di batch selanjutnya? Boleh dong langsung disampaikan kameranya? Oke. Jadi buat teman-teman yang punya niat tinggi banget buat ikut IISMA, kalau pesan aku yang pertama itu jangan pernah sama sekali menyerah. Jangan menyerah. Aku hampir insecure jelas karena waktu pertama kali ngelihat laman IISMA itu ternyata mereka laporkan bahwa pengunjung website itu sampai 1 juta lebih waktu itu. Itu di awal pengunjung website dan itu rame bener. Itu hampir buat aku insecure. Tapi aku inget lagi, aku nggak boleh nyerah. Dan aku harus bener-bener ingat sama motivasi aku di awal kalau aku harus lolos IISMA gitu. Motivasi itu yang aku terus bawa, terus aku pegang. Karena aku yakin kalau kita benar-benar megang motivasi kita pasti akan selalu ada jalan. Gitu. Dan yang kedua, ini mungkin yang paling penting buat teman-teman, mulai dari sekarang cicilah persyaratannya, karena banyak betul persyaratannya, terutama bahasa Inggris. Karena kalau TOEFL atau IELTS itu diterima di semua universitas, nggak kayak Duolingo, karena Duolingo beberapa universitas nggak nerima Duolingo. Jadi kalau bisa dari sekarang itu udah dipersiapkan TOEFL sama IELTS-nya, karena itu bisa diterima dan jangkauan kalian jadi lebih luas. Lalu juga siapin mungkin buat paspor dan sebagainya, dicicil. Terus juga banyak-banyak riset, terutama untuk universitas tujuan kalian mau kemana, minat kalian di mana, lalu misalnya pokoknya ke laman website IISMA di site.iisma.id, kalian bisa nemu di sana apa aja yang harus dipersiapkan dan apa aja yang nanti akan dikumpulkan untuk dokumennya. Aku yakin kalau persiapan kalian lebih matang, lebih optimal, pasti kesempatan untuk lolosnya lebih tinggi. Wow, keren banget ya teman-teman mahasiswa di rumah. Nah, kita udah ngobrol banyak nih sama Vladimir. Makasih banyak Vladimir. Sama-sama, terima kasih juga. Ini benar-benar pengalaman yang berharga sih buat saya pribadi, bisa ngobrol langsung sama Vladimir, penerima IISMA 2022. Mewakili Universitas Lampung loh salah satunya. Jadi terima kasih Vladimir. Sama-sama. Semoga nanti tahap-tahap berikutnya di IISMA itu berjalan dengan lancar. Amin. Dan tentunya bisa membawa nama baik Universitas Lampung dan bahkan Indonesia. Amin. Terima kasih Vladimir. Sama-sama, terima kasih juga. Nah, itu tadi obrolan kita, dan
udah bagi-bagi pengalaman nih sama Vladimir, salah satu mahasiswa penerima program IISMA. Nah, semoga informasi yang telah disampaikan tadi bermanfaat dan pastinya dapat menginspirasi teman-teman mahasiswa semua. Nah, buat teman-teman mahasiswa yang akan mengikuti program IISMA nih atau program Kampus Merdeka lainnya, teman-teman harus tetap semangat sesuai dengan pesan dari Vladimir tadi. Dan jangan lupa persiapkan diri sedini mungkin. Saya Rani Sandora sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.